Hello, good morning. How are you today? I hope you are in a good condition. Stay happy, stay safe, and stay healthy. Today we will study about days, month, year, and time. We always use them every day in daily life. Artinya kita selalu menggunakan hari, bulan, tahun, dan waktu itu setiap hari. Nah, sekarang kita akan belajar tapi dalam bahasa Inggris. Yang pertama, kita akan belajar tentang hari. Dalam bahasa Inggris ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. It is a weekday or 5 days. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. For Saturday and Sunday atau pada hari Sabtu dan Minggu, it is called weekend atau disebut juga dengan akhir pekan. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang months. Ada January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Perhatikan benar-benar untuk penulisannya atau ejaannya. Karena kadang-kadang apa yang kita ucapkan dengan apa yang ditulis itu berbeda. Nah, cara untuk bertanya pada tanggal, what's the date today? Atau artinya, tanggal berapa hari ini? What's today's date? Ya. Nah, untuk cara penulisan tanggal, untuk tanggal kita menggunakan ordinary number. For example, first, second, third, fourth, dan seterusnya. Untuk melihat ordinal number, kalian bisa buka di buku cetak di halaman 50. Silakan kalian pelajari, kalian hafalkan, karena untuk minggu depan kita akan ada tes untuk days, month, year, and time. Untuk cara membaca tanggal dalam bahasa Inggris, misalnya 19 Januari, maka tertulisnya the 19th of January. Kalau seandainya ada harinya, misalnya hari Rabu 19 Januari, maka dikatakan Wednesday the 19th of January. Ya, yang ditulis adalah tanggalnya dulu, baru bulannya. Atau misalnya untuk tanggal 2 Mei, on the 2nd of May. Jadi untuk penulisan tanggal kita menggunakan ordinal number. Nah, sekarang kita akan bagaimana kalau kita membaca dan menulis tahun. Untuk tahun 2000 diucapkan dengan cardinal number atau 1, 2, 3, 4, 5, etc. Misalnya saja tahun 2000, maka dikatakan 2000. Atau seperti sekarang tahun 2020, maka dikatakan 2020. Nah, kalau untuk tanggal yang misalnya tahun 1998, maka cara membacanya dan cara penulisannya dipecah menjadi dua. 1998, maka dibacanya 19, dikatakan 19, kemudian berikutnya 98 dikatakan 98. Maka 1998 dibaca dan tertulis 1998. Ataupun misalnya dikatakan 1806, maka dikatakan 1806. Berikutnya adalah bagaimana cara kita berbicara tentang waktu. Ada dua macam cara, yaitu informal and formal. Artinya yang informal itu tidak resmi, dan yang formal itu artinya adalah resmi. Untuk yang tidak resmi, misalnya dikatakan 645.
maka mengucapkan dan menuliskannya adalah 6:45 atau jam 10 lebih 6 menit, dikatakan 10:06. Nah, kalau formal maka kita harus berbicaranya berbeda, maka yang dikatakan menitnya terlebih dahulu. Untuk menit yang lebih, yaitu antara 1 menit sampai 30 menit, kita menggunakan kata pas. Sedangkan untuk 31 menit sampai 59 menit atau kurang, itu kita menggunakan to. Contohnya misalnya jam 7:10. Berarti dikatakan 7:10. Atau misalnya jam 6:55, maka dikatakan 5 minutes to 6. Kemudian untuk mengucapkan lebih 15 menit, maka kita dapat menggunakan a quarter past. Sedangkan untuk mengucapkan kurang dari 15 menit, kita menggunakan a quarter to. Atau untuk mengucapkan lebih dari 30 menit, kita menggunakan half past. Contohnya misalnya jam 1:30, maka dikatakan half past 1. Nah, untuk mengatakan jam itu waktu yang tepat, maka dikatakan 7 o'clock or 10 o'clock. Nah, ini adalah penggunaan preposition atau preposisi kata depan at, in, on. Kapan kita menggunakan at? Adalah untuk menunjukkan waktu, misalnya at 1 p.m., at 1 o'clock, at dinner time, or at the moment. Sedangkan untuk in digunakan untuk bulan, tahun, abad atau century dan masa yang lama, misalnya in February, in 1990, in the next century, or in winter. Sedangkan on digunakan untuk hari dan tanggal, on Sunday, on Saturday, on 8 February 2016, or on Christmas Day. Nah, demikian pelajaran hari ini. Setelah kita belajar tentang day, month, year, and time, silakan kalian catat slide ini di buku catatan bahasa Inggris kalian. Setelah selesai menulis, silakan difoto dan dikirimkan ke saya. Terima kasih and bye-bye.